Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan sore, Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Iqbal Nuris Ramadan dengan NIM 250911667 dari Sistem Informasi Kelas B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan penerapan alur SCM di ODO dengan studi kasus PT MIDI Utama Indonesia. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Analisis SCM PT MIDI Utama Indonesia. Kita masuk ke daftar isi. Di sini saya akan membahas yang pertama profil perusahaan, lalu yang kedua itu alur SCM-nya, lalu yang ketiga penerapan ERP ODO, lalu yang keempat arsitektur sistemnya, yang kelima siklus bisnis, dan terakhir proses retail. Nah, masuk ke profil perusahaan. Jadi perusahaan yang saya ambil merupakan perusahaan bernama PT MIDI Utama Indonesia atau yang kita kenal sekarang ini uh, Alfamidi ya. Nah, Alfamidi sendiri itu berdiri pada 2007 dan merupakan anakan perusahaan dari PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamart. Dan sekarang PT Alfamidi ini memiliki lebih dari 2.500 gerai di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Oke, lanjut ke alur SCM. Nah, di sini berdasarkan hasil analisis saya terhadap PT MIDI Utama Indonesia, saya menemukan alur SCM-nya sebagai berikut ya. Yang pertama itu supplier. Suppliernya itu berasal dari baik nasional, lokal, importir, hingga petani-petani, sehingga mereka bisa mendapatkan fresh food. Lalu yang selanjutnya masuk ke DC nasional mereka, yaitu gudang-gudang nasional mereka yang terdapat seperti di Surabaya contohnya. Lalu mereka juga memiliki berbagai DC regional yang berada di Jawa, berada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, seperti itu. Mereka juga untuk sekarang memiliki, seperti yang saya katakan di awal, memiliki 2.500 gerai yang tersedia di penjuru Indonesia. Dan yang terakhir, eh, produk-produknya ini akan sampai ke konsumen, baik itu melalui gerai-gerai tadi ataupun e-commerce mereka. Baik, lanjut kita akan masuk ke ERP Odoo. Nah, mungkin kita mulai dari pengertian Odoo itu sendiri. Nah, jadi Odoo itu apa sih? Odoo itu merupakan platform ERP open source yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu sistem yang terintegrasi, mulai dari pembelian, inventaris, penjualan, hingga akuntansinya juga. Nah, kelebihannya itu ERP Odoo ini bisa terintegrasi secara real time. Dia juga support terhadap multi warehouse atau gudang yang banyak. Juga di Odoo ini memiliki sistem otomatisasi reorder stok sehingga dari pihak perusahaan tidak perlu melakukan reorder secara manual karena sudah diotomatisasi oleh sistemnya. Dan yang terakhir, mereka itu juga bisa menyediakan laporan yang lengkap lah terkait supply chain management kita. Nah, yang di sini modul yang saya gunakan untuk mengimplementasikan atau mensimulasikan proses bisnis daripada ya proses supply chain daripada PT MIDI Indonesia, saya menggunakan 6 ya. Yang pertama itu inventory. Modul inventory ini berfungsi untuk kita mengatur gudang dan stok. Terus purchase untuk mengatur pengadaan kayak pembelian dari supplier. Lalu ada sales untuk penjualan, terus ada point of sale ini seperti simulasi kasir seperti itu. Terus ada e-commerce ya untuk simulasi toko online-nya atau website-nya. Dan yang terakhir untuk invoicing-nya itu penagihan. Baik, selanjutnya kita masuk ke arsitektur sistemnya. Di sini saya bagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama ada di supplier, yang kedua di DC nasional, yang keempat regional, dan yang terakhir gerai Alfamidi. Jadi supplier-supplier yang saya simulasikan di sini itu terdapat dari PT Indofood dan Nestle ya. Terus mereka akan masuk, akan menyuplai ke DC nasional
seperti yang ada di DC Surabaya dan Karawang. Lalu selanjutnya akan didistribusikan lagi ke DC-DC regional dari PT Media Utama Indonesia. Dan yang terakhir mereka akan uh, mendistribusikan ke gerai-gerai offline mereka dan juga ada di e-commerce juga seperti itu. Nah, lalu yang kelima di sini adalah bisnis retail mereka. Nah, yang pertama siklus pengadaan. Jadi mereka itu melakukan demand forecasting, pre-order rules otomatis yang saya sudah mention di awal, yaitu di sistem ERP Odoo ini bisa melakukan reorder secara otomatis. Lalu selanjutnya ada request for quotation, juga ada purchase order, lalu mereka sampai di penerimaan di DC dan melakukan payment atau uh, vendor bill ke supplier-supplier mereka. Yang siklus kedua adalah distribusi. Mereka yang pertama melakukan inbound logistik, yang kedua mereka melakukan quality control dan sorting terhadap barang yang diterima dari supplier. Yang ketiga mereka melakukan penyimpanan di gudang-gudang mereka di warehouse. Lalu mereka melakukan distribusi internal dari DC ke gerai-gerai, baik dari DC nasional ke DC regional lalu ke gerai gitu. Terus mereka melakukan penerimaan di gerai-gerai dan mereka melakukan displaying produk di gerai-gerai. Selanjutnya yang terakhir atau siklus penjualan. Nah, di penjualan di sini itu pertama customer itu datang, lalu yang kedua di siklus penjualannya adalah point of sale. Ini poin yang terpenting ya, karena mereka melakukan scanning barang atau produk di kasir. Lalu selanjutnya multi payment method, ya mereka bisa menerima berbagai macam uh, metode metode pembayaran. Selanjutnya ada sales order record yang akan masuk ke database-nya nanti. Terus ada revenue and accounting dan yang terakhir adalah laporan SCM dan KPI untuk ya mungkin pemangku kepentingan nanti bisa melakukan pengambilan keputusan secara tepat. Oke, nah di sini untuk proses retail ya daripada PT MIDI Utama Indonesia yang dilakukan via Odoo ERP. Yang pertama, di sini kita harus menentukan, mengidentifikasi kebutuhan terlebih dahulu, kayak produk apa aja sih yang diperlukan oleh uh, Alfamidi ini. Terus mereka akan melakukan RFQ atau meminta penawaran kepada supplier untuk seperti, saya memerlukan barang ini loh, apakah tersedia gitu dari supplier seperti itu. Lalu mereka melakukan konfirmasi purchase order, lalu barang akan dikirim dan supplier akan mengirim barang ke DC nasional, lalu mereka akan melakukan validasi update stok dan yang terakhir vendor bill payment. Terus untuk di sales of post, uh, di posnya yang pertama kita bisa melakukan buka sesi kasir, lalu yang kedua melakukan sesi scan produk, terus review keranjang, lalu masuk ke proses pembayaran, terus mencetak struk dan update stok secara real time. Terus di proses e-commerce. Nah, di proses e-commerce, customer nanti bisa melakukan pemesanan via website Alfamidi, terus mereka melakukan konfirmasi pemesanan, terus mereka bisa mengambil barang di gerai-gerai terdekat, lalu atau mungkin akan dikirim ya oleh pihak Alfamidi-nya. Nah, terus nanti kalau akan dikirim nanti akan melakukan packing dan labeling terlebih dahulu, terus melakukan pengiriman barang ke kurir dan konfirmasi dan update setelah customer menerima barang tersebut. Nah, jadi kesimpulannya untuk PT MIDI Utama Indonesia sendiri itu saya telah mensimulasikan sistem SCM-nya secara terintegrasi menggunakan Odoo ERP, mulai dari arsitektur SCM-nya, lalu hingga ke siklus bisnis retail, terus ke proses purchasing yang berjalan secara otomatis menggunakan reorder rules, terus sistem POS yang memungkinkan transaksi kasir
real time multi payment, dan hingga yang terakhir yang customer yang bisa melakukan em, pembelian di e-commerce seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana penerapan supply chain management di ERP Odoo dari PT Media Utama Indonesia ini sendiri. Kita langsung masuk aja ke Odoo-nya. Nah, di sini tampilan Odoo. Seperti yang saya mention di awal, saya memilih beberapa modul. Yang pertama itu sales, lalu ada website, terus ada invoicing atau penagihan, terus ada post, ada inventaris, dan purchase. Nah, yang pertama dilakukan adalah masuk ke inventaris. Kita perlu menambahkan gudang dulu. Nah, di sini saya menambahkan contoh dua gudang ya untuk PT Media Utama Indonesia. Yang pertama adalah gudang DC Nasional, dan yang kedua adalah gerai Alfamidi yang ada di Jakarta. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian purchase. Di sini saya menambahkan supplier saya dulu. Suppliernya itu dari mana aja? Pemasok ya. Nah, di sini saya menambahkan dua pemasok dari PT Indofood Sukses Makmur dan PT Nestle Indonesia. Selanjutnya saya perlu menentukan apa saja yang perlu saya beli dari supplier ini. Nah, di sini saya menentukan untuk membeli Indomie goreng, Nestle Pure Life, dan teh botol sosro. Nah, di sini kita juga perlu menentukan suppliernya dari Indomie goreng. Nah, di sini saya menentukan untuk Indomie goreng ini disuplai dari PT Indofood Sukses Makmur. Nah, selanjutnya kita masuk ke inventaris. Nah, di sini kita akan melakukan proses untuk uh, pembelian ya, pembelian. Nah, di sini kita udah melakukan pembelian terhadap 50 Indomie goreng dan 20 teh botol sosro dari DC Nasional Alfamidi, uh, maksud saya dari PT Indofood Indonesia. Nah, selanjutnya kita juga setelah barang disuplai ke DC nasional, terus melalui siklus distribusi hingga sampai di gerai, kita bisa melakukan pos. Nah, di sini kita bisa, ini simulasi kasir ya, kita bisa melakukan, kita buka dulu. Nah, di sini kita bakal buka mungkin dengan contoh cash openingnya 500.000. Terus kita buka pendaftaran. Nah, misalnya di sini ada orang yang ingin membeli Indomie goreng dan teh botol sostro mungkin dua. Nah, di sini kita bisa uh, diakumulasikan secara otomatis, lalu kita bayar. Nah, di sini kita bisa minta pelanggan untuk menentukan apakah membayar menggunakan cash atau kartu. Ini kita contohkan aja, dia bayar pakai cash. Oke, jumlah lunas sudah done. Nah, di sini sudah, misalnya kita sudah selesai ya proses kasir, kita bisa tutup kasir. Dan ya, selesailah sudah siklus dari retail dari supplier ke customer seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke awal. Nah, di sini saya akan coba tunjukkan bagaimana cara customer untuk membeli di e-commerce-nya ya dari website. Di sini saya menggunakan website. Nah, misalnya customer membuka website Alfamidi, mereka akan masuk ke toko. Nah, di sini akan tersedia tuh produk-produk yang sudah disediakan dari PT Midi Indonesia. Nah, misalnya mereka ingin membeli ini, mereka bisa klik, lihat keranjang, nah, lalu mereka bisa check out. Dan ya, selesai sudah siklus retail dari PT Midi Indonesia. Mungkin sekian saja yang dapat saya contohkan dari studi kasus ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.